Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Hamdan Hauri Muslim, Prodi Teknik Informatika dan matkul Matematika Diskrit. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian aljabar boolean dan hukumnya. Sebelum saya menjelaskan apa itu pengertian aljabar boolean dan hukumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu definisi aljabar boolean dan hukumnya. Apa sih itu aljabar boolean dan hukumnya? Aljabar boolean, algebra, adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false, atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0. Pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer, aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri itu diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Itulah definisi pengertian aljabar dan hukumnya. Apabila penjelasan saya ada yang kurang atau dari kalian kurang jelas, tolong mohon di komentar di bawah ini. Dan saya lanjut untuk tahap berikutnya. Cekidot. Hukum aljabar boolean. Dengan menggunakan hukum aljabar boolean, ini kita dapat mengurangi dan menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks sehingga dapat mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan dalam sebuah rangkaian digital elektronika. Di bawah ini terdapat ada 6 tipe hukum yang berkaitan dengan hukum aljabar boolean. Cekidot. Lanjut. Yang pertama, hukum komutatif atau commutative law di dalam bahasa Inggris. Hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contohnya perkalian gerbang logika n x titik y sama dengan y kali x. Yang kedua, penjumlahan gerbang logika OR, x ditambah y sama dengan y ditambah x. Pada penjumlahan dan perkalian, kita dapat menukarkan posisi variabel, atau dalam hal ini adalah sinyal input, hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Oke, cekidot. Ini adalah rumus hukum komutatif, atau disebut dalam bahasa Inggris commutative law. Oke, cekidot. Lanjut. Yang kedua adalah hukum asosiatif atau yang disebut dalam bahasa Inggris adalah associative law. Hukum asosiatif sendiri menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Ini contoh rumusnya. Ini rumus hukum asosiatif atau disebut associative law. Perkalian gerbang logika n, y kali buka kurung x kali y tutup kurung sama dengan buka kurung y titik x tutup kurung titik y. Itu cuman hanya dibalik-balik saja variabelnya. Yang ketiga, hukum distributif. Hukum distributif sendiri menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output atau keluarannya. Ini adalah rumus hukum distributif. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Y kali buka kurung x tambah y tutup kurung tambah wx tambah wy. Cekidot. Lanjut.
Yang keempat, hukum N atau N-law. Hukum N-law sendiri disebut dengan hukum N karena pada hukum ini menggunakan operasi logika N atau perkalian. Berikut ini contohnya di bawah ini. Kalian lihat, bisa lihat sendiri. Oke, cekidot. Yang kelima, hukum OR atau OR law. Hukum OR menggunakan operasi logika OR atau penjumlahan. Berikut ini adalah contohnya hukum OR atau OR law. Kalian bisa lihat sendiri. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. 6. Hukum inversi atau disebut inversion law. Hukum inversi menggunakan operasi logika not atau tidak. Hukum inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda kebalikan 2 kali, maka hasil akan kembali ke nilai aslinya. Jadi jika suatu input atau masukan diinversi atau dibalik, maka hasilnya akan berlawanan. Namun jika diinversi sekali lagi, hasilnya akan kembali ke semula. Oke, cukup sekian kawan-kawanku semua, teman-temanku, dan sahabat-sahabatku semua di mana kalian berada. Terima kasih banyak sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa di subscribe, di like, ya kawan-kawan dan sahabat saya. Ya, apabila ada kata-kata yang salah atau kekurangan saya, mohon maaf, mohon dimaafkan. Nun wal qalam wa yasturun ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.